Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Baik teman-teman, alhamdulillah kemarin mendengar berita baik ya bahwa Israel dengan pasukan Hamas Palestina itu gencatan senjata. Tetapi konflik Israel dengan Palestina itu tidak bisa berhenti sampai di situ kalau menurut saya. Karena apa? Karena memang konflik Palestina dengan Israel itu adalah konflik berkepanjangan, tidak akan pernah selesai kecuali memang sampai hari kiamat. Jadi seperti itu. Walaupun berusaha seperti apapun, PBB tidak akan pernah bisa mendamaikan antara Israel dengan Palestina. Karena apa ya? Karena memang sudah dari dulunya konfliknya seperti itu. Konflik seperti itu, Yahudi menganggap bahwa tanah Palestina, kenapa Yahudi itu kepengen sekali menguasai tanah Palestina, terutama Baitul Maqdis, terutama Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena memang dari dulu Yahudi menganggap bahwa tanah Palestina itu, terutama Masjidil Aqsa, itu adalah tanah yang dijanjikan. Wong mereka seperti itu menurut kitab suci mereka. Sedangkan orang-orang Palestina, orang-orang Islam mempertahankan Baitul Maqdis, mempertahankan Al-Aqsa. Itu karena itu juga tempat yang suci menurut agama Islam. Karena Nabi Mi'raj lewat situ, lewat Masjidil Aqsa. Bahkan tertera di dalam kitab suci Al-Qur'an. Maka keduanya saling ya tetap, walaupun sekarang gencatan senjata itu tidak akan memungkinkan mereka tidak berperang, tetap saja. Cuma bedanya yang nggak bakal disorot sama media karena ya hanya kecil-kecilan saja, tidak besar seperti kemarin itu. Maka dari itu ya jangan berbangga diri dulu. Untuk kemenangan Palestina, kita yang kemarin waktu Palestina sama Israel lagi gencar-gencarnya, lagi tinggi-tingginya, kita mendoakan mereka. Ketika sudah menang, kita tidak pernah mendoakan mereka lagi. Ya terus, namanya berdoa ya terus, jangan berhenti sampai di situ. Terus doakan mereka, terus doakan saudara-saudara kita di Palestina, karena itu memang konflik berkepanjangan sampai hari kiamat nanti. Semuanya itu semuanya itu selesai kalau misalkan ya kiamat terjadi, Imam Mahdi turun, ya selesai. Imam Mahdi turun, bahkan yang memimpin nanti. Tapi ini jangan disalah gunakan, disalah persepsikan. Misalkan konflik Israel dan Palestina itu tidak akan selesai kecuali satu, harus ada khilafah. Tunggu dulu, khilafah yang seperti apa dulu? Ya khilafah nubuwah. Khilafah nubuwah itu artinya adalah seorang pemimpin yang dibaiat menjadi imam, menjadi khalifah, kemudian langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Ya Imam Mahdi. Makanya jangan diasumsikan khilafah nanti ala-ala HTI, ala-ala Hizbut Tahrir, ala-ala Ikhwanul Muslimin. Jangan seperti itu. Khilafah iya, tapi Imam Mahdi yang menjadi khalifah nanti di akhir zaman. Itu sudah pasti. Khilafah itu memang sudah pasti, tetapi nanti di akhir zaman, pada zamannya Imam Mahdi. Kalau sekarang khilafah-khilafahan itu main-main khilafah-khilafahan doang itu sekarang itu. Jadi sampai kapanpun memang konflik Israel dengan Palestina itu tidak akan pernah selesai kecuali memang Imam Mahdi sudah turun memimpin orang-orang Muslim untuk berperang melawan Zionis Yahudi. Ya karena Yahudi dengan umat Islam itu ya nggak jauh beda keturunannya, maksudnya sama-sama dari Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad keturunan dari Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Orang-orang Yahudi keturunan dari Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sama-sama keturunan dari satu. Sejarahnya sebenarnya memang dari dulu orang Yahudi itu ya memang tempatnya di sana gitu loh. Sudah dijanjikan di dalam kitab sucinya ya di sana. Karena memang keturunannya dari Nabi Ibrahim punya
istri namanya Siti Sarah. Siti Sarah punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yahuda CS itu. Yahuda, terus ada Benyamin, terus ada siapa? Nabi Yusuf. Nah, yang keturunan Zionis Yahudi ini adalah keturunan dari Yahuda. Ke atasnya ya ke Nabi Yakub, Ishak, terus ya ke Nabi Ibrahim lewat Siti Sarah. Sedangkan Nabi Muhammad lewat Sayyid Adnan lewat ke Nabi Ismail, Nabi Ismail ke Nabi Ibrahim lewat jalur Siti Hajar. Sedangkan Yahudi lewat jalur Siti Sarah. Sama-sama sebenarnya, mesanan. Kalau bahasa Jawanya itu mesanan. Mesanan itu yo kalau misalkan antara satu saudara dengan satu saudara tukaran itu biasa. Tukaran itu apa, berantem itu udah biasa. Apalagi yang direbutkan itu adalah masalah tanah. Karena memang salah satu di antara karena memang keduanya itu menganggap Baitul Maqdis, menganggap Al-Aqsa itu adalah sesuatu yang penting bagi mereka. Yahudi menganggap Al-Aqsa sebagai tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Sedangkan kaum muslimin menganggap Al-Aqsa adalah tempat suci, tempat mi'raj dengan Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai ada di dalam Al-Quran. Maka keduanya tetap berseteru sampai akhir zaman, sampai nanti kiamat, nanti Imam Mahdi muncul. Makanya walaupun sekarang misalkan sudah gencatan senjata, kita tetap berdoa untuk keselamatan mereka. Sampai kapanpun Yahudi akan tetap seperti itu. Sampai kapanpun, walaupun di media mereka gencatan senjata, di belakang itu mereka tetap saja menyerang jalur Gaza, menyerang Palestina, tetap saja nggak bakal berhenti, tetap seperti itu. Bahkan sudah dengar-dengar di bawah Masjid Al-Aqsa itu sudah banyak terowongan-terowongan, sudah digali terowongan-terowongan oleh orang-orang Yahudi. Maka dari itu tetap kita berdoa untuk untuk kemerdekaan Palestina. Tetap berdoa, tidak berhenti. Tetap sumbangkan apa yang kita punya. Kalau kita punyanya uang, punya harta, ya kita sumbangkan harta untuk saudara-saudara kita di Palestina sana. Tapi harus selektif. Dalam menyumbang itu harus selektif. Jangan sampai ada oknum, ada suatu kelompok yang mengatasnamakan sumbangan untuk Palestina tapi memanfaatkan untuk kelompoknya sendiri. Ini jangan memanfaatkan di atas penderitaan orang lain namanya. Maka kita kalau misalkan mau sedekah, ya harus selektif kepada lembaga-lembaga yang sudah legal, kepada lembaga-lembaga yang sudah terbukti sampai dana itu ke sana. Maka biasanya kan banyak yang menggalang dana-dana Palestina itu harus kita selektif. Yang benar mana, ini masuk kemana, kantong pribadi, masuk ke kelompok tertentu, atau memang sampai ke sana, ke Palestina. Nah, maka dari itu sumbangkan apa yang kita punya. Kita punya harta sumbangan. Kalau kita tidak punya apa-apa, kita doakan saudara-saudara kita di Palestina agar senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin itu hanya itu saja ya dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jangan lupa subscribe, like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.